Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ayuliani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan mengulas film Hope yang akan dihubungkan dengan teori pada psikologi perkembangan anak. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang gadis berusia 8 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual dan fisik oleh pria tidak dikenal berusia 57 tahun pada tahun 2008 di Korea Selatan. So-won merupakan seorang anak kelas 2 sekolah dasar dengan kehidupan yang sederhana bersama ayahnya Dong-hoon sebagai buruh pabrik dan ibunya Mi-hye yang bekerja sebagai penjaga toko kelontong. Ia adalah seorang anak gadis yang periang dan juga cerdas, walaupun sebenarnya ia merasa kurang mendapat kasih sayang cukup dari kedua orang tuanya yang sibuk bekerja. So-won tumbuh menjadi anak gadis yang lebih mandiri dari anak-anak seusianya. Ia kerap pergi berangkat dan pulang sekolah tanpa diantar atau dijemput oleh orang tuanya. Sampai suatu pagi, hujan turun cukup deras. Hari itu ibunya menawarkan diri untuk mengantarkan So-won ke sekolah. Tapi So-won menolak dan memutuskan untuk pergi sendiri. Ia pun berjalan menuju sekolah sambil memakai payung berwarna kuning. Hari itu, So-won tidak menemukan satu anak pun yang sedang berjalan ke sekolah seperti dirinya. Ia benar-benar sendiri saat itu. Ketika So-won melewati bangunan konstruksi yang terbengkalai di dekat sekolahnya, tiba-tiba seorang pria tua menghadangnya. Pria itu meminta So-won untuk berbagi payung. Awalnya, So-won menolak. Tetapi, karena ia merasa iba melihat tubuh pria itu basah, akhirnya ia mau membagi payung dan berjalan bersama pria itu. Tanpa disadari, pria itu sebenarnya memiliki maksud yang buruk pada So-won. Niat baiknya menolong pria tidak dikenal malah berujung tragis. So-won sampai mengalami cacat permanen dan harus menjalani operasi pengangkatan anus dan usus besar. Dampak paling fatal adalah trauma yang menyerang psikis So-won. Nah, selanjutnya mari kita bahas dengan teori perkembangan anak pada tokoh So-won. Tokoh So-won pada film Hope ini berada pada tahap operasional konkret, yaitu teori perkembangan kognitif dari Piaget. Piaget menyatakan bahwa tahap operasional konkret berlangsung pada usia sekitar 7 hingga 11 tahun. Anak-anak prasekolah dapat membentuk konsep-konsep yang stabil. Mereka juga mulai mampu bernalar, namun cara berpikir mereka dihambat oleh egosentrisme dan sistem keyakinan yang magis. Salah satu keterampilan yang penting adalah kemampuan mengklasifikasikan atau membagi benda-benda ke dalam perangkat-perangkat atau subperangkat yang berbeda dan memperhitungkan keterkaitannya. Anak juga dapat berpikir secara logis karena mereka dapat menggunakan banyak aspek situasi ke dalam suatu pertimbangan. Namun, bagaimanapun juga kemampuan berpikir mereka masih terbatas pada situasi nyata di sini dan sekarang. Pada tahap operasional konkret, anak memiliki pemahaman yang lebih baik daripada anak di tahap praoperasional dalam hal konsep spasial, sebab akibat kategorisasi, penalaran induktif dan deduktif, konservasi, dan angka. Pada scene yang pertama, So-won sudah dapat menjumlahkan matematika. Pada usia So-won dapat menghitung menggunakan jari So-won. Dapat dilihat pada scene juga bahwa So-won sudah mampu mengerjakan soal matematika dan ia percaya diri bahwa ia paling jago di hal matematika. Berhubungan dengan yang kedua yaitu kategorisasi, di sini pada scene ini So-won juga dapat mengkategorisasikan dan dapat menyimpulkan terkait dengan penjumlahan yang sedang ia kerjakan saat itu. Masih pada scene yang sama, di sini So-won sudah bisa melakukan kesimpulan dan penalaran secara deduktif juga induktif, yaitu penalaran logis, di mana So-won dapat menjumlahkan matematika di mana persoalannya ada satu orang yang memiliki 9 pensil dan satu orang lagi memiliki 3 pensil. Bagaimana cara menyamaratakan jumlah pensil tersebut? Nah, So-won menyimpulkan dengan pemikirannya sendiri bahwa orang yang memiliki 9 pensil tidak akan mau memberikan pensilnya kepada orang yang memiliki 3 pensil. Karena So-won memang sudah mampu bernalar, namun cara berpikirnya masih dihambat oleh egosentrisme dan sistem keyakinan yang magis.
Pada scene yang kedua, yaitu Sowon akan pergi ke sekolah dalam keadaan hujan yang cukup deras. Di sini, ibu Sowon sudah menawarkan untuk mengantar Sowon ke sekolah, namun Sowon menolaknya. Sowon bilang bahwa dia bisa pergi sendiri dan dapat berlari ke sekolah hanya dalam 3 menit. Di sini sudah dibuktikan bahwa Sowon sudah bisa berpikir spasial, yaitu Sowon sudah bisa mengetahui jarak untuk pergi ke sekolah atau jalan untuk pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Menurut Piaget juga, mereka lebih bisa memahami beberapa jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat tersebut, dan mereka dapat lebih mudah mengingat rute dan penanda jalan. Karena menurutnya pengalaman memiliki peran yang penting dalam proses perkembangan. Dan di sini Sowon pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Ini akan memudahkan Sowon untuk memahami lingkungan mereka. Memasuki pada memori kerja, di sini Sowon sudah memiliki memori kerja yang tinggi pada pertengahan masa anak-anak Sowon. Hal ini menyebabkan peningkatan jawaban keterampilan kognitif. Memori kerja sangat penting dalam penyimpanan informasi di saat material yang lain dimanipulasi secara mental. Kapasitas memori kerja dari seorang anak dapat memengaruhi prestasi akademisnya. Anak-anak dengan kemampuan memori yang rendah berjuang dengan aktivitas belajar terstruktur dan akan kesulitan dalam mengikuti instruksi yang panjang. Sedangkan Sowon dinilai sudah sangat mandiri dan pintar dalam mengerjakan suatu persoalan di sekolahnya. Contohnya di mana ketika Sowon menyanyikan lagu Kokomo, Sowon sudah mampu menghafalnya. Pada bagian meta memori atau memahami memori, hal tersebut juga termasuk ke dalam strategi untuk mengingat karena Sowon melakukan penghafalan terhadap lagu Kokomo tersebut. Memori Sowon juga kuat karena pada saat ia ditanyai oleh bagian dari kepolisian mengenai orang atau pria yang tidak dikenal yang sudah menjahatinya itu, bagaimana Sowon dengan jelas dan mampu mengingat karakter dari laki-laki yang tidak dikenali yang sudah menjahatinya tersebut. Dimulai dari bau alkoholnya, kemudian rompinya, atau pakaiannya, dan lain sebagainya. Pada sebab akibat pun, Sowon sudah mampu menentukan sebab akibatnya. Salah satu contohnya yaitu Sowon sudah bisa menyimpulkan akibat dari dia sakit dan dirawat di rumah sakit, yaitu ia tidak bisa pergi ke sekolah dan orang tuanya tidak dapat bekerja. Selain itu, Sowon juga menyimpulkan ketika dia tidak datang ke sekolah, teman-temannya cenderung akan menggosipkan hal-hal miring jika dia tidak benar-benar memberitahu alasan kenapa dia tidak sekolah. Selain itu, Sowon bisa juga menalarkan dengan logis, seperti mempertanyakan kenapa dia hidup, kenapa dia dilahirkan. Sowon hidup di keluarga yang terlihat kurang harmonis, di mana Sowon lebih banyak melakukan pekerjaan sekolahnya sendiri dan kedua orang tuanya sibuk bekerja. Padahal hal yang paling berpengaruh dan paling penting adalah dari lingkungan keluarga pada perkembangan anak, yaitu berasal dari suasana dalam rumah. Namun, suasana atau atmosfer keluarga Sowon terbilang kurang berkomunikasi dengan baik, sehingga Sowon merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Maka dari itu, Sowon tumbuh lebih awal mandiri daripada teman-teman sebayanya. Sekian pembahasan film Hope dengan teori psikologi perkembangan anak yang saya bahas hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada yang kurang kata atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.